Dalam mendapatkan cuan di persahaman duniawi itu ada dua cara, yaitu dengan cara mendapatkan capital gain atau dari kenaikan harga saham. Yang kedua itu dari mendapatkan dividen atau besarnya laba yang dibagikan ke pemegang saham. Namun kita perlu pahami di mana perusahaan-perusahaan yang mendapatkan untung tidak ada kewajiban untuk membagikan dividen. Lantas bagaimana cara mendapatkan dividen? Kita bisa simak histori dari perusahaan-perusahaan yang sering membagikan dividen. Ada yang rajin bagi dividen 1 kali dalam setahun, ada yang membagikan dividen 2 kali dalam setahun, bahkan ada satu perusahaan yang membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Akhir tahun biasanya menjadi salah satu histori saham-saham sering bagi dividen yang setahun 2 kali. Video kali ini kita akan membahas ya saham-saham yang sering bagi dividen interim di akhir tahun, terutama di bulan November dan Desember. Apa saja perusahaannya dan berapa potensi dividen yang akan dibagikan? Simak ulasannya lebih lengkap. Yang pertama, ada perusahaan yang bergerak di sektor finance, yaitu BFI Finance atau kode saham BFIN. Perusahaan yang listing pada 16 Mei 1990 ini tahun lalu membagikan dividen interim di tanggal 13 Desember 2023. Dividen interim yang dibagikan BFIN tahun lalu adalah 28 per lembar saham. Dividen interim tersebut setara dengan 38% DPR-nya, dasarkan laba selama 9 bulan di tahun 2023. Lantas tahun ini, berapa potensi dividen interim yang akan mereka bagikan? Kalau kita melihat dari laba selama 9 bulan di tahun 2024, laba mereka ada di 69,84 per lembar sahamnya. Jadi jikalau asumsi mereka membagikan DPR 35%-nya, mereka akan membagikan dividen sebesar 24,44 per lembar sahamnya. Secara dividen yield, dividen 24,44 per lembar itu setara dengan 2,82% dividen yieldnya. Selanjutnya, yang kedua ada perusahaan yang dulunya menjadi primadona. 2019, perusahaan ini harga sahamnya itu masih di range 8 ribuan per lembarnya. Saat kita tapping video ini, perusahaan ini harga sahamnya sudah anjlok di bawah 2000 per lembarnya. Perusahaan tersebut adalah Unilever Indonesia atau kode saham UNVR. Laba Unilever pada tahun 2018 sampai 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bayangkan 2018 ada di 9,1 triliun labanya. 2023 labanya turun ke 4,8 triliun. Sedangkan laba di 3 kuartal 2024 ini sudah turun 28% dibandingkan dengan 9 bulan tahun lalu. Unilever tahun lalu membagikan dividen pada 4 Desember 2023. Yang dibagikan itu senilai 63 per lembar sahamnya atau setara dengan DPR 57%. Jika asumsi tahun ini mereka membagikan DPR 55%, jadi dividen interim yang akan dibagikan itu sekitar 43,48 per lembarnya. Dividen interim itu setara dengan dividen yield 2,4%. Kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya di 1.805 per lembarnya. Yang ketiga, ada anak perusahaan dari Pelindo, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal atau kode saham IPCC. IPCC ini listing pada 9 Juli 2018 dengan harga awal 1.640 per lembarnya. Tahun lalu IPCC membagikan dividen interim senilai 21,7 per lembarnya. Itu setara dengan DPR 27,8%. Dividen interim itu tahun lalu dibagikan pada 22 Desember 2023. Kalau kita melihat laba selama 9 bulan di tahun 2024, asumsi DPR-nya itu di 27%. Mereka akan membagikan dividen interim senilai 22 per lembar sahamnya. Dividen interim tersebut cukup besar karena kalau kita melihat dari yieldnya itu setara dengan 3%. Padahal itu hanya dividen interim saja. Selanjutnya ada PT Jasa Armada Indonesia, kode saham IPCM. PT Jasa Armada Indonesia atau kode saham IPCM adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal dengan nama dagang IPC Marine Service. Jasa Armada Indonesia adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Persero. Perusahaan mulai beroperasi pada 1960. Tahun lalu IPCM membagikan dividen interim senilai 3,8 per lembarnya pada 5 Januari 2024. Tahun ini dividen interimnya berapa? Kemungkinan besar nggak akan beda jauh dengan tahun lalu. Kenapa? Karena labanya selama 9 bulan di tahun 2024 ini hanya naik 1% dibandingkan dengan tahun lalu. Posisi kelima ada Beyond Resorts atau kode saham BYAN.
Perusahaan ini listing pada 12 Agustus 2018 dengan harga awal 5.800 per lembar sahamnya. Tahun lalu mereka membagikan dividen interim pada 15 Desember 2023. Dividen interimnya senilai 232,74 per lembarnya. Dividen interim tersebut setara dengan DPR 55% berdasarkan laba selama 9 bulan di tahun lalu. Tahun ini dividen interimnya berapa? Potensi dividen interim yang mereka bagikan akan turun. Kenapa seperti itu? Karena dari laba selama 9 bulan di tahun 2024 ini labanya sudah turun senilai 33% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi asumsi mereka membagikan DPR 55%, dividen interimnya akan ada di 155 per lembar sahamnya. Selain rajin bagi dividen 2 kali dalam setahun, Bian ini pernah histori 1 kali melakukan stock split 1/10 pada tahun 2022. Selanjutnya kembali ke sektor finance, yaitu ada Bank Rakyat Indonesia atau kode saham BBRI. BBRI tahun lalu membagikan dividen interim senilai 84 per lembarnya pada tanggal 29 Desember 2023. Akhir tahun banget tuh dividen BBRI. Dividen interim tersebut setara dengan DPR 29%. Lantas potensi dividen interim tahun ini berapa? Kalau menurut saya pribadi tidak akan beda jauh dengan tahun lalu. Kenapa? Karena sampai 9 bulan di 2024 laba mereka itu hanya naik tipis 2% saja. Jadi kemungkinan dividen interimnya itu ada di 86,2 per lembar sahamnya. Nextnya ada Cikarang Listrindo atau kode saham POWR. POWR ini tahun lalu membagikan dividen interim pada 7 Desember 2023. Dividen interimnya tahun lalu itu ada di 29,47 per lembar sahamnya atau setara dengan DPR 39,85%. Kemungkinan tahun ini dividen interimnya akan turun. Kenapa? Karena sampai laporan keuangan di 9 bulan tahun 2024 labanya sudah turun 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi jikalau DPR-nya asumsi 35%, potensi mereka akan bagikan dividen interim senilai 24 per lembarnya. Namun saat ini POWR bisa dikatakan murah karena berada di PI rasio 10 kali saja. Selain itu, jikalau memang membagikan dividen 24 per lembarnya, itu setara dividen yield 3%. Untuk ukuran dividen interim, yield 3% itu termasuk besar. Aslinya tidak hanya 7 perusahaan yang saya sebutkan tadi. Ada juga beberapa perusahaan yang membagikan dividen interim, macam BBCA, Adaro, PSSR, dan Games. Itu beberapa perusahaan yang juga sering bagi dividen interim di akhir tahun. Akan tetapi saat kita tapping video kali ini, perusahaan tadi itu sudah membagikan dividen interim atau sudah terlewat lah jadwal dividen interimnya. Mungkin itu saham-saham yang sering bagi dividen interim di akhir tahun. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memanfaatkan momentum perusahaan-perusahaan tadi yang membagikan dividen interim. Sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.